Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Lihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di surga atas kasih sayang-Mu kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, Rabu 22 Januari 2025, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi di balik 1 Samuel pasal 12 ayat 22 ini adalah bahwa Israel telah menuntut agar Samuel mengangkat seorang raja bagi mereka, sehingga mereka dapat menjadi seperti semua bangsa-bangsa lainnya. Kita dapat melihat ini dalam 1 Samuel pasal 8. Samuel pada waktu itu sudah tua. Putra-putranya yaitu Yoel dan Abia telah menjadi hakim menggantikannya, dan mereka telah melakukan korupsi, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi para tua-tua Israel datang kepada Samuel dan berkata, "Lihatlah, engkau telah tua dan anak-anakmu tidak hidup menurut jalanmu. Maka angkatlah bagi kami seorang raja yang akan memerintah kami seperti segala bangsa." 1 Samuel 12 ayat 5. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Samuel sangat tidak senang dan pergi kepada Tuhan untuk meminta nasihat. Dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 7 Tuhan berkata, "Dengarkanlah suara rakyat dalam segala yang mereka katakan kepadamu, sebab mereka tidak menolak kamu, tetapi mereka menolak aku sebagai raja atas mereka." Selanjutnya Tuhan berkata, "Hanya saja engkau harus memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan raja yang akan memerintah mereka." 1 Samuel 2 ayat 9. Akhirnya, walaupun hatinya tidak senang dengan permintaan bangsa tersebut akan hadirnya seorang raja, Samuel mengurapi Saul sebagai raja Israel. Demikianlah selanjutnya Israel memiliki raja untuk memimpin mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui nats ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan membuang kita umatnya, walau terkadang kita melakukan yang jahat di hadapannya. Kita tidak mengandalkannya dalam kehidupan kita. Kita telah dipilihnya dan menjadi umat kesayangannya. Hal tersebut tetap selama kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita menyadari setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Jika selama ini hanya mengandalkan dunia dan kekuatan kita sendiri, berbaliklah kepada Tuhan dan andalkanlah kuasa yang ada pada Tuhan. Waspadalah terhadap godaan-godaan. Lawanlah godaan dengan kekuatan yang dari Allah, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Tempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita ini. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 753 ayat 2 di Pardalanan Yesus di Joloku.
si patali luha porsea oku nililianani portibion alai dung ho tatap o Tuhaku margogo doa dingolukon hubo todo takas panoguonmu diiringi rikodola kaki sahatro di ujung ni pardalaku togu maau jonok tulabung ni. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan namamu ya Allah Bapa di dalam surga, di mana kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Di suka dan duka kehidupan yang kami alami, Tuhan hadir memberikan kami kekuatan dan sukacita. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu dan perbuatlah yang terbaik untuk semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.